Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita lanjutkan materi sebelumnya. Kalau sebelumnya kalian sudah belajar bilangan berpangkat positif, yang mungkin kalian sudah sering lihat ya bilangan berpangkat positif itu seperti apa. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat negatif. Nah, walaupun dibilang berpangkat negatif, yang penting pada intinya adalah kan harus tahu kenapa disebut berpangkat negatif dan dari mana asalnya. Jadi, bilangan berpangkat negatif itu berasal dari bilangan yang berbentuk pecahan. Bilangan pecahan. Ya. Kok dibilang bilangan pecahan bagaimana? Nah, di sini saya jelaskan, misalkan saja saya beri contoh ada bilangan pecahan yaitu 1/2 pangkat 2. Nah, kamu diminta untuk merubah dia menjadi bilangan berpangkat negatif. Nah, ingat tadi karena 1/2 pangkat 2. Jadi, caranya adalah ini 1, karena angka yang 1 sudah tidak usah kita tulis lagi. Oke. Ini per itu berubah menjadi tanda perkalian. Ketika per sudah menjadi tanda perkalian, 2 ini otomatis akan naik. Ketika naik, maka pangkatnya akan menjadi negatif. Jadi langsung saja 2 ini rubah, nggak jadi pecahan lagi. Pangkatnya 2 berarti pangkat negatif 2. Seperti ini. Ya. Nah, atau kalau misalkan mau dituliskan kok jadi seperti ini, Bu. Nih, saya tuliskan jalannya. 1/2 pangkat 2. Ini ada 1, ya. Angkanya 1. Oke, ingat tadi bilangan yang pernya berubah jadi perkalian, berarti kita tulis dikali. Oke, ada 2, 2-nya naikkan, 2-nya pangkat 2. Jangan lupa, karena tadi dia pecahan, kalau sudah jadi perkalian, bilangannya pasti berubah menjadi berpangkat negatif, maka 2-nya jadi 2 pangkat min 2, jadi negatif. Ya. 1 kalau dikali kan angka berapapun kan nilainya tetap. Jadi 1 dikali 2 pangkat min 2 ya tetap jadinya 2 pangkat min 2. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau masih bingung, coba kita lanjut. Misalkan saya berikan contoh yang lain. Misalkan seperti ini, ada 3 pangkat 3 per 2 pangkat 2. Berapa hasilnya? Ya sama saja. Kalau disuruh rubah ke dalam bilangan berpangkat negatif, maka jadinya 3 pangkat 3 tulis lagi ya. Jangan lupa tadi pernya berubah menjadi perkalian dikali. Kalau sudah jadi perkalian, maka pangkatnya akan berubah menjadi negatif yang di bawah. Jadinya 2 pangkat min 2. Maka dapatlah bentuk dari bilangan berpangkat negatifnya seperti ini. Oke, ada pertanyaan? Nah, bisa juga dibalik. Nah, kalau kita balik, misalkan saja kita balik, ini bisa kita balik. Jadinya, contoh saya buat 3 pangkat negatif 2. Nah, ini bagaimana mengerjakannya? Oke, ya tinggal dirubah. Kalau 3 pangkat negatif 2, bilangan berpangkat negatif, disuruh rubah menjadi bilangan berpangkat positif. Ya ingat, kalau tadi yang pecahan berubah menjadi perkalian, berarti kalau yang ini bentuknya pasti akan berubah menjadi pecahan. Ini pasti berubah menjadi pecahan. Karena dia tunggal, maka pecahannya bentuknya pasti angka 1 yang di atas. Oke. Pernya berapa ya? 3 pangkat min 2 kan ya tulis 3. Ingat tadi, karena sudah pecahan, maka pangkatnya berubah positif, negatifnya pasti hilang. Jadi pangkat 2, 1/3 pangkat 2 ya. Nah, jadi intinya ketika dia bentuknya pecahan seperti ini, maka kalau dibalik pangkatnya akan menjadi negatif ketika kita naikkan. Nih ya, naik jadi negatif, ini naik jadi negatif. Nah, kalau ini dibalik, kalau dia negatif, maka dirubah jadi pecahan supaya positif. Seperti ini. Oke. Nah, ini yang tunggal nih. Coba saya kasih contoh lagi kalau dia tidak tunggal. Contohnya maksudnya seperti ini. Misalkan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat negatif 3
dikali 2 pangkat negatif 5, misalkan seperti ini. Atau angkanya jangan 2 deh, 3 pangkat negatif 5. Nah, kalau kayak gini, oke, sorry, saya ulang dulu contohnya. 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat negatif 5. Nah, ini yang tidak tunggal. Jadi bagaimana cara kita mengerjakannya? Cara mengerjakannya adalah sama dengan yang pangkatnya positif, posisinya tetap. Jadi 2 pangkat 2 tetap. Perkalian berubah menjadi perpecahan. 3 pangkat negatif 5 karena negatif pasti letaknya ada di bawah sini. Nah, berarti 3 pangkat 5. Kok jadi 5, Bu? Ya ingat tadi, kalau sudah jadi pecahan pasti positifnya hilang ya. Jadi ingat intinya tadi dari bilangan berpangkat negatif adalah ketika dia bentuknya pecahan dirubah menjadi tidak pecahan, pangkatnya pasti akan berubah menjadi negatif. Nih, seperti ini. Oke. Tapi ketika dia seperti ini, ketika dia negatif, mau dirubah menjadi berpangkat positif, maka akan menjadi bentuk pecahan. Jadi kebalikan. Pecahan dirubah bentuk bilangan biasa akan menjadi berpangkat negatif. Bilangan biasa yang seperti ini dirubah menjadi pecahan akan berpangkat positif. Oke, kita coba beberapa contoh lain ya. Sampai kamu paham. Kalau ada yang tidak dipahami, nanti bisa langsung saja ditanyakan di dalam grupnya apa yang mau ditanyakan. Jadi jangan pasif ya, biar bisa dijelaskan lagi sampai paham. Oke, kita coba contoh nomor 1. Misalkan rubahlah menjadi berpangkat negatif. Nah, misalnya saja yang A, kita buat 1/3 pangkat 5, B 1/5 pangkat 2, C misalkan 3 pangkat 2/4 pangkat 3, D 5 pangkat 2/7 pangkat 3. Oke, kalau ini kan pasti bisa ya. Kita coba, ingat tadi bentuk berubah ke pangkat negatif pasti bentuknya jadi perkalian. Angka di atasnya adalah angka 1, tulis 1. Pernya berubah jadi perkalian. Oke, 3 pangkat 5 ketika dia naik menjadi perkalian, pangkatnya menjadi negatif ya. Nah, tadi sudah saya bilang angka berapapun yang dikalikan 1 hasilnya tetap. Berarti 1 dikali 3 pangkat min 5 tetap 3 pangkat min 5. Kita dapat hasil nomor 1. Lanjut, ini sama dengan yang A. Berarti ini angka atasnya 1 per berubah jadi kali, 5-nya naik jadi pangkat negatif 2. Maka 1 dikali 5 pangkat negatif 2 yaitu 5 pangkat negatif 2. Oke. Lanjut, kemudian ini yang di atas 3 pangkat 2, tulis lagi. Ini per, berubah jadi perkalian. Pangkat 4 pangkat 3, naik ke atas, karena letaknya di bawah tadi ya. Naik ke atas, pangkatnya berubah menjadi negatif. Jadi 4 pangkat negatif 3, yang ini sama. Yang di atas tetap 5 pangkat 2. Pecahannya, pernya berubah jadi perkalian. 7 pangkat 3, pangkatnya berubah menjadi negatif seperti ini ya, maka ini bentuknya. Nah, atau biasanya yang seperti ini itu ditulis seperti ini aja, 3 pangkat 2 titik 4 pangkat negatif 3, nggak masalah. Tapi supaya nggak bingung karena masih belajar kan, pakai yang seperti ini ya, nggak masalah ya. Oke, ini untuk nomor 1. Kita coba sekarang lagi soal yang dibalik. Sekarang kita balik menjadi soal berpangkat negatif, berpangkat positif maksud saya. Oke, rubahlah menjadi
bilangan berpangkat positif. Oke, jadi kita balik. Oke, saya buat lagi A, misalkan adalah 5 pangkat min 3. B, misalkan 2 dikali 5 pangkat min 2. C, 7 dikali 3 pangkat min 8. Oke, coba ya. Sama dengan, ingat tadi yang seperti ini, kalau dia tunggal atasnya pasti 1 nih, kayak gini tadi contohnya, berarti 1 ya. Oke, supaya jadi berpangkat positif maka bentuknya pasti pecahan, berarti kita tulis per, 5-nya kita tulis lagi, karena sudah bentuk pecahan maka pangkat ini berubah menjadi positif, jadi 5 pangkat 3. Oke, sama juga dengan yang ini. Oke, kita bahas. Kalau ini ada temannya nggak tunggal, nah ada yang 2 ini ya, 2-nya kita tulis di sini 2. Oke, per, kalinya jadi per, 5-nya turun ke bawah karena negatif berubah jadi positif seperti ini. Oke, mudah ya. Yang ini juga sama, ini 7 per 3, pangkatnya negatif karena sudah berubah jadi pecahan, jadi pangkat 8 positif, maka jadilah seperti ini. Nah, ada pertanyaan? Jika ada, langsung saja kalian tanyakan di grup. Nanti akan kita jelaskan lagi bagian yang belum paham. Oke, sekarang saya coba satu lagi contoh untuk kalian. Oke, nomor 3 ya, berarti sekarang contohnya. Oke, contoh nomor 3. Ini agak beda perintahnya. Perintahnya seperti ini. Carilah nilai dari. Jadi kita mencari nilai ya. Kalau sudah mencari nilai artinya kamu harus mencari hasil akhirnya. Oke, kita coba 2 nomor dulu. Misalkan adalah 2 pangkat 2 dikali 8 pangkat min 1. Yang B, 5 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 min 2. Nah, kalau sudah seperti ini, maka menjawabnya kamu harus kerjakan sampai akhir. Jadi nggak cuma nanti kamu rubah ke bentuk pecahan positif. Karena ingat, kalau masih bentuk pecahan negatif kamu nggak bisa cari hasilnya ya. Jadi harus kamu rubah dulu ke pecahan negatif. Oke, kita jawab dari yang A. Oke, yang A ada 2 pangkat 2 dikali 8 pangkat min 1 sama dengan, ubah ke pecahan positif. Jadi ini 2 pangkat 2, temannya tetap, perkalian berubah jadi pecahan. 8 pangkat min 1 turun ke bawah, minnya berubah jadi positif, berarti 8 pangkat 1. Kita kerjakan. Sama dengan 2 pangkat 2 berapa? 2 pangkat 2 kan 2 kali 2 ya artinya ya. Berarti 2 kali 2. 8 pangkat 1 ya tetap 8. Kan cuma 1 kali. Nah, lanjut. 2 dikali 2 hasilnya 4 per 8. Nah, angka ini masih bisa kita kecilkan, sama-sama kita bagi 4. Jadi 4 dibagi 4 sisa 1. 8 dibagi 4 sisa 2. Maka dapatlah hasilnya, hasil akhirnya yaitu 1 per 2 nih. Maka hasil dari 2 pangkat 2 dikali 8 pangkat negatif 1 adalah 1 per 2. Oke, lanjut yang B. Yang B ada 5 pangkat 3 dikali 3 pangkat min 2. Oke, sama saja caranya. Yang di sini positif tetap di atas, jadi 5 pangkat 3. Kalinya berubah jadi per. Terus 3 pangkat min 2 turun ke bawah berubah jadi positif. Oke, tinggal dikerjakan. 5 pangkat 3 kan artinya 5 kali 5 kali 5. 3 kali ya. Per 3 pangkat 2 berarti 3 kali 3. Karena pangkat 2 3-nya 2 kali.
tinggal dikerjakan. 5 kali 5 kali 5 berapa? 5 kali 5 25 dikali 5 lagi 125 per 3 kali 3 9. Nah, yang ini apakah masih bisa kita kecilkan? 125 dibagi 9. Nah, kalau misalkan dirasa tidak bisa dikecilkan lagi angkanya, maka cukup aja sampai di sini. Maka ini sudah hasilnya 125 dibagi 9, karena 125 dibagi 3 tidak bisa ya. 9 dibagi 9 juga tidak bisa. 9 dibagi 3 bisa, tapi 125-nya tidak bisa sama-sama dibagi 3 atau dibagi 9. Maka hasilnya sampai di sini saja. Selesai. Maka jawabannya 125 per 9. Oke. Kalau ada pertanyaan langsung tanya ya.